Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Aurelia dengan NIM akhir 1277 beserta rekan saya yaitu Mailani dengan NIM akhir 1186, lalu Mita Melani dengan NIM akhir 1197 dan Salsa Latifah Zahra dengan NIM akhir 1232. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan terkait dengan hasil analisis kami tentang green product dari brand Pijak Bumi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan profil singkat tentang Pijak Bumi. Jadi, Pijak Bumi ini merupakan brand alas kaki lokal asal Bandung yang didirikan pada tahun 2016 oleh Rowland Aspales. Sejak awal berdiri, Pijak Bumi berfokus pada produksi sepatu berkelanjutan, sustainable footwear yang mengutamakan penggunaan material ramah lingkungan. Perusahaan ini hadir sebagai solusi untuk mengurangi dampak negatif industri fashion terhadap lingkungan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang lebih berkelanjutan, mendukung pemberdayaan pengrajin lokal Indonesia. Berkat komitmennya terhadap keberlanjutan ini, Pijak Bumi telah memperoleh berbagai pengakuan dan penghargaan seperti Good Design Indonesia, serta mewakili Indonesia dari berbagai program kewirausahaan dan keberlanjutan tingkat internasional. Selain memiliki visi keberlanjutan, Pijak Bumi juga menerapkan langsung dalam proses produksinya. Pijak Bumi menggunakan berbagai material alami dari bahan yang didaur ulang seperti serat kenap, eceng gondok, karet alam, serbuk kayu daur ulang, kapas daur ulang, serta bahan berbasis tumbuhan lainnya. Penggunaan material tersebut bertujuan mengurangi konsumsi sumber daya baru dan menekankan penggunaan bahan kimia berbahaya. Dalam menjalankan bisnisnya, Pijak Bumi juga menerapkan 3 pilar utama keberlanjutan, yaitu sustainable design, sustainable material, dan circularity. Melalui konsep circularity, perusahaan mengelola limbah pasca produksi dan produk yang sudah habis masa pakainya agar dapat didaur ulang serta dimanfaatkan kembali. Dengan demikian, jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir dapat berkurang. Untuk tantangan produk Pijak Bumi, yang pertama, harga produk lebih tinggi karena menggunakan bahan material ramah lingkungan dan proses produksi yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, ketersediaan bahan baku berkelanjutan masih terbatas dan bergantung pada sumber lokal. Lalu yang ketiga, kesadaran konsumen terhadap produk sustainable masih rendah sehingga banyak yang lebih memilih produk murah. Lalu yang keempat, ada keterbatasan variasi produk meskipun memiliki desain yang minimalis dan khas, variasi model Pijak Bumi masih belum sebanyak merek sepatu konvensional lainnya, sehingga pilihan konsumen menjadi lebih terbatas. Lalu yang kelima, edukasi konsumen mengenai nilai berkelanjutan membutuhkan waktu dan biaya karena perusahaan harus terus mengkomunikasikan dampak positif produk terhadap lingkungan. Lalu yang keenam, inovasi produk yang harus berkelanjutan. Pijak Bumi dituntut untuk terus menciptakan desain baru yang mengikuti tren fashion tanpa mengabaikan prinsip berkelanjutan. Baik, mengacu dari pembahasan sebelumnya terkait tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pijak Bumi, di sini kami meng-highlight 2 poin yang nantinya akan menjadi sumber ide kami untuk mengembangkan suatu kebaruan atau solusi. Yang pertama adalah keterbatasan variasi produk. Portofolio produk Pijak Bumi masih didominasi oleh sepatu kasual atau sendal yang hanya dipakai sehari-hari. Untuk saat ini, Pijak Bumi belum merilis lini produk berupa sport footwear. Nah, dalam kondisi ini menunjukkan bahwa ada peluang perusahaan untuk mengembangkan produk baru. Yang kedua adalah kesadaran konsumen terkait produk sustainable yang masih sangat rendah. Untuk saat ini, masyarakat masih mempertimbangkan desain, fungsi, terutama harga dari produk sustainable yang cukup mahal. Sementara itu, aspek keberlanjutan belum menjadi faktor utama yang mendorong untuk membeli suatu produk. Akibatnya, banyak konsumen yang belum memahami manfaat lingkungan maupun sosial dari penggunaan produk sustainable seperti yang ditawarkan oleh Pijak Bumi. So what we did
Dengan dua highlight poin tersebut, maka kami mengusulkan, pertama, kami akan melakukan pengembangan sepatu olahraga yang ramah lingkungan yang masih sesuai dengan karakter pijak bumi. Hal tersebut didasarkan oleh tren gaya hidup sehat di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas olahraga seperti gym, pedal, running, dan lain-lain sedang marak-maraknya. Yang jelas dalam fenomena tersebut, produk-produk olahraga semakin diminati oleh masyarakat. Apalagi masyarakat tidak hanya sekedar ingin sehat, tapi juga ada faktor FOMO atau Fear of Missing Out, yang dimana mereka hanya memfokuskan diri mereka untuk berpakaian well saat berolahraga. Dan yang kedua, terkait dengan kesadaran konsumen terhadap produk sustainable yang masih rendah, maka kami mengusulkan untuk memperkuat program edukasi mengenai sustainable melalui sosial media. Namun, semua hal itu dilakukan dengan soft promotion education, atau mengedukasi secara halus, tidak terang-terangan. Lalu kami mengusulkan agar Pijak Bumi dapat berkolaborasi dengan influencer atau menggunakan BA. Maka dari poin tadi terkait dengan kesadaran konsumen terhadap produk sustainable yang masih rendah, kami mengusulkan untuk membuat campaign. Baik di poin 1 atau poin 2, untuk detailnya akan disampaikan di slide selanjutnya. Dari hasil analisis yang sudah kami lakukan, kami berhasil mengusulkan pengembangan produk baru untuk Pijak Bumi, yaitu sepatu olahraga ramah lingkungan dengan nama Stride. Nah, nama Stride sendiri diambil dari arti langkah yang menggambarkan langkah Pijak Bumi dalam menghadirkan inovasi produk yang lebih sustainable, sekaligus mendukung aktivitas konsumen yang lebih aktif dan dinamis. Produk Stride ini dirancang sebagai sport footwears yang tetap mengutamakan kenyamanan, desain, dan kepedulian terhadap lingkungan. Untuk mendukung produk tersebut, kami mengusulkan beberapa material dan fitur sebagai berikut. Untuk materialnya, yang pertama ada recycle knit fabric yang digunakan sebagai bahan utama sepatu. Material ini ringan, nyaman dipakai untuk aktivitas olahraga, dan juga membantu mengurangi limbah tekstil. Lalu untuk bagian solnya itu digunakan natural rubber karena lebih fleksibel, nyaman dipakai sehari-hari maupun olahraga, dan tentunya lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada mesh bambu fiber. Pada bagian sirkulasi udara sepatu, material ini punya ventilasi yang lebih baik, jadi kaki nggak gampang panas dan tetap nyaman saat digunakan dalam waktu lama. Untuk bagian insole itu digunakan recycle foam yang bisa memberikan bantalan nyaman sekaligus memanfaatkan kembali limbah busa yang sudah ada. Dan untuk kemasannya menggunakan kertas daur ulang supaya bisa mengurangi penggunaan plastik dan lebih mudah terurai di lingkungan. Selain material, ada juga beberapa fitur yang diusulkan. Yang pertama yaitu Sport Sustainable Collection. Jadi Pijak Bumi nggak cuma fokus di sepatu lifestyle, tapi juga punya lini sepatu olahraga ramah lingkungan. Kemudian ada breathable teknologi yang bikin sepatu tetap nyaman dipakai saat aktivitas tinggi karena sirkulasi udaranya juga lebih baik. Lalu ada eco packaging dengan kemasan berbahan daur ulang untuk mengurangi limbah plastik. Selain itu ada juga QR Sustainability Information. Jadi konsumen itu bisa scan QR code untuk melihat informasi tentang material ramah lingkungan yang digunakan dan dampak positif produknya. Harapannya fitur ini itu bisa meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk sustainable. Terakhir ada juga lightweight design, yaitu desain sepatu yang dibuat lebih ringan dan fleksibel supaya nyaman dipakai baik untuk olahraga maupun aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah aspek green price. Seperti yang kami ketahui bahwa produk-produk sustainable itu terkenal dengan harga yang sangat tinggi. Tidak bisa dipungkiri bahwa material yang dipakai pun itu sangat sulit didapatkan. Maka di sini kami mengusulkan saran program yaitu value-based green pricing dengan edukasi manfaat lingkungan, transparansi biaya produksi berkelanjutan, serta program insentif seperti trade-in and loyalty reward. Nah, dalam saran program ini akan dilakukan yaitu edukasi bahwa harga lebih tinggi berasal dari penggunaan material ramah lingkungan dan rantai pasok berkelanjutan. Lalu menawarkan diskon trade-in seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, loyalty program atau cicilan agar harga lebih mudah diterima konsumen. Lalu yang terakhir adalah menunjukkan value for money melalui transparansi biaya dan dampak lingkungan yang dihasilkan. Di sini saya akan membahas tentang Green Flash.
Untuk saran program yang pertama, ada memperluas distribusi melalui marketplace dan toko offline yang memiliki konsep sustainability. Lalu yang kedua, membuka pop-up store untuk mendekatkan produk kepada konsumen. Lalu yang ketiga, mengadakan roadshow dan pop-up booth di kampus, meningkatkan awareness dan memperkenalkan produk kepada generasi muda. Lalu yang keempat, berkolaborasi dengan coffee shop atau creative space sebagai titik promosi dan penjualan produk. Lalu yang terakhir ada memperluas akses produk agar menjangkau berbagai kebutuhan konsumen. Lalu selanjutnya pada aspek green promotion ini, Pijak Bumi menjalankan kampanye yaitu Small Step Big Impact dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa setiap keputusan konsumsi itu termasuk dalam memilih sepatu dapat memberikan manfaat positif bagi lingkungan. Tagline yang digunakannya itu adalah Every Step Matters yang menekankan bahwa langkah kecil yang dilakukan konsumen sehari-hari dapat berkontribusi dan terciptanya hidup yang berkelanjutan. Melalui kampanye ini, Pijak Bumi menekankan beberapa poin yang diinginkan. Yang pertama itu menginginkan awareness masyarakat mengenai pentingnya produk ramah lingkungan, dan yang kedua itu mengedukasi konsumen tentang dampak industri fashion terhadap lingkungan. Yang ketiga itu mengembangkan persepsi bahwa produk yang berkelanjutan tidak bermanfaat bagi lingkungan. Lalu selanjutnya itu adalah strategi promosi yang dilakukan itu meliputi yang pertama itu pembuatan konten edukatif di TikTok maupun Instagram mengenai sustainable fashion, material ramah lingkungan, dan manfaat produk dari Pijak Bumi itu sendiri. Dan yang kedua itu kolaborasi dengan influencer lingkungan, komunitas sustainability, serta figur olahraga yang relevan dengan target pasar. Selanjutnya mengaplikasikan testimoni untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Terus menyelenggarakan program 30 hari melangkah lebih hijau yang mengajak masyarakat menggerakkan kebiasaan ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Terus target utama dari kampanye ini itu adalah Gen Z dan milenial berusia 18-35 tahun, khususnya mahasiswa, profesionals. Target utama dari kampanye ini adalah generasi Z dan milenial berusia 18-35 tahun, khususnya mahasiswa, serta individu yang memiliki gaya hidup aktif dan peduli terhadap isu lingkungan. Dengan kampanye ini, Pijak Bumi tidak hanya mempromosikan produknya, tetapi juga berupaya membantu perubahan perilaku konsumen menuju pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.